kata-katain begitu, di sini dihina-hina, direndah-rendahkan, lalu kami komplain atau kami sedikit, bukan begitu bro, begini-begini, kalian bilang apa? Ngeyel, ndablek, semua kata-kata nggak sopan udah keluar. Nah sekarang kalau kalian mengkritik orang Bali misalnya, katakanlah begitu, kalian bisa kritik diri nggak? Masa ada orang dikatain ndablek, kenal juga kagak lu? Kan begitu. Jadi belajar untuk menghargai orang-orang sebagaimana kita juga ingin dihargai. Halo guys, gue Bli Erik. Selamat datang di channel Bli Erik. Sekarang gue berada di sini nih, Komplek Puja Mandala Nusa Dua, Kampung Moderasi Beragama. Nah, di komplek ini ada 5 tempat ibadah, mulai dari masjid, gereja Katolik, gereja Protestan, kuil, dan pura. Area ini berada di Nusa Dua seperti tadi yang kita lihat. Nah, bagaimana kisahnya? Ayo kita sama-sama menyaksikan apa saja dan bagaimana hingga terbentuknya Kampung Moderasi Beragama di Nusa Dua, Bali ini. Yuk. Jadi guys, seperti inilah keadaan di Bali yang sebenar-benarnya. Jadi seperti saudara-saudara di luar Bali yang katanya memberi saran, memberi kritik positif sih katanya. Tapi nanti akan kutampilkan beberapa yang mengaku bahwa ini kritik, ini saran. Kalian bisa lihat apakah itu sarannya seperti apa. Tapi kita sama-sama menilai lah. Gue mau jelasin aja bahwa di Nusa Dua ini, di Puja Wali ini adalah simbol persatuan, kebersamaan antar umat beragama. Gue mau nantang sih sebenarnya, di Indonesia ini ada nggak satu tempat, di satu wilayah, satu komplek, ada 5 tempat peribadatan, dan di sana dengan lima keyakinan atau agama yang berbeda. Kehidupan di Bali ini, terutama di area Komplek Puja Mandala ini, itu kebersamaan dan persaudaraannya sangat erat. Nggak ada perselisihan, nggak ada gesekan, saling menghargai dan saling menghormati. Itu yang gue mau sampaikan. Lalu kemudian sebentar kita akan tampilkan satu persatu yang mengaku memberi kritik atau masukan, positif atau negatifnya masukan itu kita sama-sama saksikan sebentar ya guys ya. Ini yang pertama nih guys. Sekarang spot wisata udah mulai muncul di mana-mana. Jadi jangan sok rasis ke wisatawan lokal. Buat penjilat bule introspeksi aja. Nah sekarang gini, kalau dibilang itu kritik atau itu masukan, ya lu pikir aja sendiri, lu baca aja sendiri. Dengan komentar-komentar seperti itu, dia tuh berharap bahwa nih kritikan, ini masukan, itu masukan lu itu kayak gimana gitu loh. Kritikan lu kayak gimana? Buat penjilat bule, introspeksi aja, penjilat bule. Kalau lu ngasih kritik atau masukan yang sopan aja gitu loh. Udah gitu kata-kata lu kayak begitu, kayaknya lu tendensius banget gitu, memaksa harus segera orang-orang tuh harus segera melakukan apa yang lu mau. Sementara kata-kata lu itu nggak menunjukkan bahwa itu kritik membantu, itu lu menghina gitu loh. Itu satu ya. Ini kedua nih, Bali itu agama Hindu, Tuhannya bule. Saya pernah ngobrol sama orang Bali di daerah Uluwatu. Saking tergantungnya Bali pada Wisman. Catat nih, Bali itu agama Hindu, Tuhannya bule. Lu kritik atau apa nih? Lu menghina sekali loh. Dengerin baik-baik, gue bilang sama siapapun ini yang menulis ini, lu itu di media sosial itu terpantau lu dari pihak-pihak pemerintah itu lu terpantau, dan ini dibaca oleh orang banyak. Lu menghina namanya ini, katanya Bali rasis. Yang rasis itu siapa? Dan gua bisa tangkap ini, bisa gua buktikan ini bahwa lu yang rasis, lu yang diskriminasi, lu yang menghina gitu loh. Mosok ngomong begitu, Bali itu agama Hindu, Tuhannya bule. Yang benar-benar aja gitu loh. Kalau lu mau didengar saran lu untuk orang, jangan memaksa dan lalu kemudian lu mencaci maki dan lu menghina. Ingat itu ya. Itu kedua tuh. Nih ketiga nih. Semakin mengelak, semakin percaya bahwa Bali itu rasis terhadap turis lokal. Nih gue bilangin lagi nih, siapapun ini yang menulis nih, lu tuh ngomong lagi, gue ingatkannya, lu bilang bahwa ini kritik, ini masukan, kritik positif. Lu pikir ini kritik positif? Oke lah, lu berniat ngasih saran, masukan atau kritik positif, tapi lu baca ulang tuh kata-kata lu. Semakin ngelak, semakin percaya bahwa Bali itu rasis. Rasis dari mananya? Lu tuh atau kalian yang komplain-komplain nggak jelas seperti ini, lu nggak pernah tahu sebenarnya kehidupan di Bali seperti apa. Kehidupan di Bali itu antar suku, antar agama. Kami tuh damai-damai saja. Sebenarnya yang bikin nggak nyaman tuh komentar-komentar kalian yang baru sehari 2 hari, seminggu 2 minggu main ke Bali, lalu kemudian kalian seperti udah paling kenal Bali gitu loh. Kehidupan kami di Bali tuh antar umat beragama, antar sesama suku tuh baik-baik saja, nggak ada yang rasis gitu loh. Apanya yang rasis gitu loh? Ini bukan mengelak. Banyak juga kalian yang komplain bahwa kalau diberi kritikan ndablek, kalau diberi kritikan ngeyel apaan? Lu tuh menuduh, jadi kasih hak buat kami atau orang-orang yang di Bali menjelaskan yang keadaan seperti yang sebenarnya seperti apa. Nggak bisa dong kalian ngejat kiri kanan tanpa tedeng aling-aling, ngomong seenak-enaknya lalu kemudian kami diam aja. Kami bukan menentang atau membantah, bukan ngeyel, kami menjelaskan biar kalian tuh kalau mau ngasih saran atau kritik biar lebih jelas. Kami jelasin juga bahwa seperti ini, bahwa adanya beberapa kalian atau beberapa
turis lokal lah misalnya main ke Bali merasa didiskriminasi atau apa. Nih dengerin, itu bukan totally Bali. Lu harus tahu itu. Ada beberapa segelintir. Kalau segelintir itu nggak bisa diklaim bahwa itu Bali, karena di Bali banyak manusianya dan nggak semua berperilaku seperti itu. Itu oknum namanya. Ingat, di Bali banyak pendatang, bro. Banyak saudara-saudara kita juga yang mengais rezeki di Bali. Banyak saudara-saudara kita yang menjadi pelaku pegiat bisnis pariwisata di Bali. Jadi kalau lu bilang itu Bali, gimana ceritanya? Itu oknum ya, catat nih, oknum. Itu yang ketiga. Ini yang keempat nih. So emang nggak ada yang sopan. Jadi alihkan saja ke wisata yang lebih terhormat dan beragama. Sekarang orang asing sudah pada beragama. Guys, gue bilangin nih lagi, siapapun lu nih, gue mau bilang nih, lu ngasih kritik atau mau mencaci maki atau menghina, coba lu baca baik-baik. So emang nggak ada yang sopan. Itu satu, nggak ada yang sopan. Bro, hati-hati kalau ngomong nggak ada yang sopan, itu artinya keseluruhan. Nggak ada tuh istilah kayak gituan. Kalau mau ngasih kritik itu bicara yang sopan. Itu satu. So emang nggak ada yang sopan. Jadi alihkan saja ke wisata yang lebih terhormat dan beragama. Bro, lu pikir di Bali nggak beragama? Lu pikir di Bali itu agamanya ngajarin kejahatan? Salah ya, gue nggak mau masuk ke ranah agama nih. Tapi gue warning lu nih, jangan asal ngomong. Saling menghargai dan saling menghormati itu hal yang wajib tuh di Indonesia tuh. Lu Indonesia bukan? Bali sih masih Indonesia. Dan gue rasa lu juga Indonesia karena lu menulis pakai bahasa Indonesia tuh. Lu baca aja, tapi kata-kata lu tuh nggak enak, bener-bener nggak enak, menghina dan merendahkan. Kalau lu mau ngasih kritik, ngasih saran, berbahasa yang sopan, yang santun, biar orang yang lu kasih nasihat atau yang lu kritik welcome sama lu, dan besar kemungkinannya orang akan memperbaiki hal yang kurang baik dan mengikuti apa saran lu. Gitu ya guys ya. Itu yang keempat tuh. Yang kelima ini gue tampilkan nih ya. Ini biar berimbang nih. Aku ke Bali tahun 2016, jalan-jalan naik bus Sabar Gita, yang naik sedikit. Hanya ada beberapa pedagang-pedagang aja, nggak ada turis yang naik. Jalanan juga nggak rame, yang rame di mall dan resto, kawasan pantai kota aja. Menurutku orang-orang di Bali semua ramah-ramah ya. Jadi petugas di bandara, petugas di bandaranya juga sangat ramah pada orang luar daerah. Nih, jadi ini salah satu pembuktian juga, karena memang ada yang pernah datang ke sini juga. I don't know, dia lama atau enggak, yang jelas sis atau bro ini menyampaikan juga biar ini jadi berimbang nih. Kalau mau ngasih saran tuh mungkin kurang lebih seperti ini, atau kalau mau menyampaikan sesuatu fair aja. Jangan berdalih bahwa itu memberi nasihat tapi menghina, mencaci maki, memaksakan, seperti tendensinya tinggi banget, tendensius banget, harus seperti apa yang lu mau, yang orang-orang tuh harus ikutin. Enggak seperti itu ya. Jadi gue beritahu tuh, kalau mau ngasih saran yang seperti ini deh, berimbang juga lah. Bukan Bali secara keseluruhan, orang-orang Bali ataupun saudara-saudara di luar Bali yang kemudian stay udah bertahun-tahun atau udah lama di Bali itu. Sarankanlah yang dengan cara yang baik, kritiklah dengan cara yang baik, karena kami juga punya perasaan gitu loh. Sama deh, coba dibalik, kalau kita ini mau memberi saran tapi kami menghina kalian juga nggak bakalan suka tuh, ya kan? Jadi belajar fair sedikit gitu ya. Itu yang kelima, itu kayaknya itu sedikit berimbang lah gitu ya. Ini yang keenam nih. Kenyataannya begitu, kalau melayani orang turis asing sangat ramah, sopan. Giliran sama turis lokal, ampun, ngomongnya cetus, nggak enak dan suka gampang marah. Gua tanya sama yang nulis ini nih, lu di mana bro? Lu kejadiannya di mana? Itu nggak bisa lu menyebut dan mewakilkan seluruh orang Bali. Kita tuh memang sih di mana-mana juga ada, nggak di Bali, nggak di Thailand, Filipina, Australia, dimanapun pasti ada orang ketusnya. Tapi ingat baik-baik, kita nggak bisa memplot bahwa satu kejadian dan satu orang itu mewakili satu negara atau satu daerah atau satu pulau. Kalau memang ada yang seperti itu, ya itu wajar. Tapi lu please jangan menjudge bahwa itu keseluruhan Bali gitu loh. Nggak ada yang seperti itu secara keseluruhan. Di mana-mana pun ada yang seperti itu. Gue nggak mau nyebut-nyebut nama daerah sih, karena gue juga nggak cuma di Bali doang. Kaki gue napak, hampir di seluruh Indonesia gue udah napak gitu loh. Dan gue juga ada sih beberapa, tapi nggak penting gue bahas di sini. Gue cuma mau bilang sama lu bahwa kalau lu menyampaikan sesuatu, lu mau menginformasikan sesuatu, apalagi lu menulis di media sosial, tolong dong berimbang sedikit. Jangan ngejudge habis-habisan gitu. Karena setelah ini gue mau tampilkan ini pengakuan wisatawan lokal. Pengakuannya seperti apa, kita baca bareng-bareng ya. Ini yang keenam nih. Kita masuk yang ketujuh nih. Ini yang ketujuh nih. Komentar lucu kau. Aku ke resto dan ke hotel yang ada di Bali, pelayanannya bagus dan nyaman. Mungkin pas saja dapat yang apes. Nah loh, itu kan dia sendiri juga. Itu wisatawan lokal juga yang masuk ke Bali. Itu pengakuannya seperti itu. Gue berusaha untuk berimbang ya di sini. Gue nggak bermaksud mengelak atau bebal lah, atau mendablek lah kata kebanyakan kalian tuh. Enggak. Ini gue mau bilang nih, ini pengakuannya seperti itu juga. Jadi kalau ada pengakuan yang agak-agak minus seperti itu, ya jangan diplot bawa keseluruhan Bali. Sama dengan pengakuan ini nggak semua juga kan wisatawan lokal itu yang mengaku semua dapat perlakuan baik. Tentu ada juga yang mengeluh, tapi ya berimbang saja, jangan seperti mencaci maki gitu loh, ya kan? Ini yang ketujuh nih, kita masuk yang kedelapan.
Kalau wisatawan lokal sudah banyak yang berkomentar negatif, ditambah lagi masukan dari netizen dijawab dengan menantang dan merasa sok hebat, kalian sendirilah yang rugi. Kalau sudah sepi berarti pemasukan berkurang. Kalian sendirilah yang rugi. Saya berkata demikian karena sudah merasakan sendiri rasis, jutek, sombong. Selama ini saya tidak percaya perkataan orang-orang. Tapi setelah merasakan sendiri, tidak bisa berkata-kata lagi. Dan itu real, nyata. Bro, gue mau nanya, lu berapa lama waktu itu datang ke Bali? Dan siapa yang lu hadapi? Seluruh orang Bali kah? Semua orang Bali yang bilang jutek itu semua orang Bali kah? Mungkin lu bener kata netizen yang sebelum ini, lu aja kali yang apes, karena memang di setiap tempat, daerah, negara ada aja orang juteknya gitu loh. Mungkin lu aja yang apes, tapi lu salahkan Bali secara keseluruhan gitu loh. Kalau gue tanya, lu udah sopan gak cara lu berinteraksi waktu lu datang ke Bali? Lu udah ramah belum? Pasti lu jawab, iya gue udah ramah, gue udah sopan, gue udah baik banget. Iya sama aja, lu juga ngeles kalau begitu. Makanya gue bilang berimbang kalau menilai sesuatu. Jangan satu orang lu plot itu satu pulau di situ. Lu juga di kampung lu, seandainya ada orang bandel di kampung lu mau gak kemudian ada orang luar kampung lu ngejudge bahwa satu kampung di situ termasuk lu juga rese atau lu juga rusuh? Mau nggak? Pasti lu nggak mau. Makanya gue ajarin ya. Kalau mungkin lu kurang paham nih, gue ajarin kalau menilai atau mengomentari sesuatu berimbang dan berhati-hati. Kalau lu mau bilang bahwa itu adalah saran, berikan saran atau berikan kritik yang baik dan yang santun agar orang menerimanya juga dengan baik gitu ya. Kata-kata lu tuh nggak jauh-jauh, jutek, sombong, apalah, rasis lah. Rasis, lu paham nggak artinya rasis? Kalau Bali rasis secara keseluruhan, nggak mungkin ada 5 tempat ibadah dalam satu komplek terbangun di Bali dan semua umat-umat yang ada di sana, mulai dari umat Muslim yang masjid, Kristen Protestan, Kristen Katolik, wihara, pura, itu semua dalam kehidupan yang damai, berdampingan dalam satu komplek, dan kehidupan di sana itu damai. Lu pernah nggak ke sana? Jangan-jangan lu belum tahu. Kalau belum tahu, lu tonton video ini baik-baik gitu loh. Siapapun kalian yang mau berkomentar Bali secara keseluruhan lah, rasis lah, lu katain jutek lah, sombong, kadang-kadang ada yang nyumpahin begini begitu. Kok ada ya saudara tapi menyumpahin saudara yang lain untuk dapat sial atau dapat celaka atau dapat apes? Ingat baik-baik, doa yang tidak sempurna, doa yang menginginkan keburukan pihak lain, biasanya kena ke si pendoa itu sendiri. Gue sih cuma reminding aja, gue cuma mengingatkan aja gitu loh. Nggak usah lah terlalu ngata-ngatain orang rasis dari mana? Hanya ada satu-satunya di Indonesia, satu komplek 5 tempat peribadatan dengan umatnya di situ yang berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda suku, tapi akur, damai dan sejahtera kehidupan mereka berdampingan di situ. Gitu ya guys ya. Jadi kalau lu mau, gue saranin deh, lu datang ke Pujawali deh di Nusa Dua, biar lu belajar di situ, nggak ngejudge kiri kanan. Oke ya guys ya, kita lanjut nih. Berpikiran positif, jangan saling menyalahkan karena setiap daerah juga ada kekurangannya dan kelebihannya masing-masing. Dan kritiklah dengan bijak agar tidak tersinggung dan nantinya bisa introspeksi agar memperbaikinya. Jangan saling menghujat. Itu tuh, lu baca tuh baik-baik tuh. Orang kan seperti itu seharusnya. Kalau mau menyarankan, mau menasihati, mau mengkritik, kritiklah dengan cara yang baik, bukan mencaci maki, bukan menghina, bukan merendahkan. Lalu kemudian seolah-olah cuma lu aja yang terbaik-baik di dunia ini. Bukan begitu caranya mengkritik, gitu loh. Itu lu baca baik-baik tuh. Itu bisa mengajarkan kalian tuh. Mohon maaf nih, yang tidak merasa dan tidak melakukan jangan tersinggung. Yang melakukan dan yang menulis seperti itu, yang menghina, merendahkan, itu deh, kalian deh tuh harus belajar tuh, baca ini baik-baik gitu loh. Kalian cuma taunya mengkritik, katanya mengkritik, tapi tendensinya kayak memaksa, mencaci maki, menghina. Coba deh kalau kita nih mengkritik kalian bahwa ya udah, kalau mau menasihati dengan cara baik, jangan menghina. Wow, kalian langsung bilang kami ngeyel. Nggak begitu, bukan begitu caranya bro ya. Belajar yang benar. Next nih, saya belum pernah berkunjung ke Bali, tetapi kalau dengar kayak gini, saya juga ikut prihatin ya. Baru kali ini isu-isu miring ini kedengeran. Semoga ini menjadi pelajaran untuk para pengelola wisata di Bali. Nah tuh, ada lagi tuh pelajaran tuh. Baca ini baik-baik, begini caranya orang menasehati, begini caranya orang mengkritik. Enggak memaksa, merendahkan, menghina. Saking ngototnya mau dibilang memberi saran, memberi kritik, orang dicaci maki gitu loh, sampai membawa-bawa, mohon maaf, membawa-bawa Tuhan lah, membawa agama. Nggak ada urusannya dengan itu. Nggak ada urusannya. Ini persoalan pariwisata. Kan awalnya persoalan Bali ini agak sepi nih. Ya masa ada yang mencaci maki, ada yang menghina, ada yang mendoakan semoga Gunung Agung meletus lah, segala macam tetek bengek lah. Ada yang mendoakan semoga banjir lah, apa tsunami lah. Hei, katanya ini NKRI, katanya bersaudara. Makanya lu punya nyali untuk menasehati kan. Nasehatilah saudara, bukan mencaci maki, bukan mendoakan yang buruk-buruk gitu loh. Belajar tuh dari beberapa netizen tuh, cara menasehati, cara mengkritiknya itu yang sopan, yang santun. Jangan kayak emosi, marah kalau menasihati, terus merasa loh kok gue belum diikutin nih nasihat gue, belum diikutin nih maunya gue, marah, ngotot, ngata-ngatain. Nggak begitu. Kalau memang nggak bisa jaga lisan, jadilah bisu gitu ya bro.
Jadi ya bro sis, gue ingatkan, gue reminding aja nih bahwa memang gue aja sendiri, gue nih sering mendapati atau mengalami beberapa kali tuh adalah perlakuan-perlakuan yang kurang mengenakan gini-gini. Tapi gue introspeksi diri juga bahwa mungkin cara gue yang kurang sopan lah, atau kurang apalah gitu, atau mungkin orangnya lagi, ini namanya juga siapa sih manusia yang nggak pernah bad mood, mungkin gitu loh. Tapi ini bukan pengingkaran bahwa nggak ada orang-orang yang jutek ataupun terkesan angkuh atau sombong di Bali. Ada di kota-kota manapun juga ada. Tapi gue ingatkan, gue reminding nih, kalaupun ada, kita tuh ya nggak boleh ngejudge bahwa ini orang Bali, ini orang misalnya Sumatera, ini misalnya orang Makassar. Enggak semua. Yang gua tahu, contoh nih Makassar nih. Makassar tuh namanya tuh Makassar, terkesannya itu berarti kasar-kasar. Ya enggak. Kalau lu mau tahu, coba lu main ke Makassar. Makassar tuh orangnya santun-santun, sopan-sopan. Tapi ingat, sama dengan dari daerah lu juga, sesopan-sopannya kalian, sesantun-santunnya kalian. Kalau ada orang atau pengunjung atau tamu yang tengil, pasti lu juga kesel juga. Jadi begitu berimbangnya, fairnya seperti itu. Nah, kembali lagi, Bali memang ada juga, pasti nggak mungkin lah. Mana ada, emang ini apaan banget bahwa nggak ada manusia-manusia yang salah di Bali. Ada juga, tapi mohon please jangan ngejudge bahwa sebali-bali ya. Ada juga, karena gue sendiri beberapa kali ngalamin adalah perlakuan mereka kayak ditawar barangnya kayak jutek atau kesel. Tapi gue nggak mau mengatakan bahwa semua itu berkelakuan seperti itu. Kayak pernah nih, sorry nih, halo saudara-saudara dari Jogja nih, gue pernah juga di Jogja. Gue nawar satu barang, yang pedagangnya itu kayak langsung kayak seolah-olah tuh gue tuh yang mau nyolong atau apa. Padahal gue nanya barang, sinis juga. Tapi gue nggak mungkin kan, dan memang nggak punya hak gue menjudge bahwa di Jogja, ini contoh aja nih, di Jogja semua orang begitu. Gue nggak pernah bilang orang Jogja begini, nggak boleh kita begitu, atau orang Makassar atau orang Medan lah begini semua, nggak begitu bro. Karena seburuk-buruk seseorang dari satu kota atau satu pulau atau satu wilayah, nggak mungkin satu wilayahnya itu penjahat atau orang buruk semua. Jadi begitu caranya menilai agar berimbang. Kita harus berhati-hati juga. Sama dengan kalian-kalian yang suka tuh ngetik, jari kalian tuh yang nggak jelas tuh ngetik, ngata-ngatain atau apa. Kalian mau nggak digitu-gituin juga? Tentu nggak mau. Nah, kalau kami di Bali dikata-katain begitu, di sini dihina-hina, direndah-rendahkan, lalu kami komplain atau kami sedikit, bukan begitu bro, begini-begini, kalian bilang apa? Ngeyel, ndablek, semua kata-kata nggak sopan udah keluar. Nah, sekarang kalau kalian mengkritik orang Bali misalnya, katakanlah begitu, kalian bisa kritik diri nggak? Masa ada orang dikatain dablek, kenal juga kagak lu? Kan begitu. Jadi belajar untuk menghargai orang-orang sebagaimana kita juga ingin dihargai, seperti itu loh. Jadi gue klarifikasi lagi di sini ya, bahwa di Bali memang pasti ada kejadian seperti itu. Gua mengatasnamakan diri gua untuk mewakili saudara-saudara di Bali. Gue minta maaf. Kami meminta maaf seandainya ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Tapi mohon ya, enggak semua Bali seperti itu, enggak semua orang Bali seperti itu. Pikirkan itu baik-baik. Gue ulang lagi nih, kalau seandainya ada yang mendapat perlakuan yang kurang mengenakan untuk wisatawan-wisatawan lokal ini, gue mewakili saudara-saudara yang lain, bahkan mungkin pendatang dari luar Bali, tapi kita katakanlah mereka Bali juga ya. Gue meminta maaf atas kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu. Tapi gue kritik juga nih, tolong diterima juga, jangan dablek juga, jangan ngeyel juga seperti kata-kata kalian. Kami bukan pemuja bule. Jangan dong ngomong begitu. Itu lebih kepada standar pelayanan. Lalu kemudian ada juga cara-cara manajemen itu, kan nggak semua Bali yang punya. Ya tergantung SOP manajemen perusahaan itu. Jangan ngucap bahwa itu Bali. Itu ya guys ya. Gue pikir segini aja. Mudah-mudahan jangan ada yang tersinggung. Gue meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan. Gue meminta maaf. Gue cuma meluruskan saja agar kita sama-sama mengerti, sama-sama saling menghargai, saling menghormati. Kan hidup berdampingan itu, hidup bersaudara itu nyaman, enak. Misalnya gue ke tempat lu di daerah lu, entah mana, Makassar, Sulawesi, Medan kah, Sumatera misalnya, Irian kah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, gue berperilaku sopan, ramah, hormat, santun, pasti kalian juga senang juga kan. Nah, sama seperti itu juga. Jadi jangan kita nih nggak kontrol diri, nggak mawas diri, lalu kemudian kita maunya dalam pikiran kita mau mentang-mentang kita wisatawan, perlakukan gue seperti apa. Nggak seperti itu juga. Bule-bule itu juga kalau mereka rusuh, pecalang lah, atau warga Bali juga nggak suka sama mereka. Pasti begitulah. Jangan direkayasa tuh kejadian-kejadiannya. Jadi gitu ya guys ya. Untuk kalian-kalian, keseluruhan kalian saudara-saudara kita bersaudara semua. Namanya Indonesia ya. Kita bersaudara semua. Janganlah saling mencaci maki, janganlah saling mendoakan yang buruk-buruk. Ayolah kita sama-sama saling memperingatkan, saling mengkritik untuk kebaikan, kritik membangun. Jangan mencaci maki, jangan menghina. Karena nggak ada satupun manusia di dunia ini yang mau dihina dan mau direndahkan seperti itu. Sekali lagi gue bilang, seandainya para wisatawan lokal entah dari mana pernah mendapat perlakuan yang kurang mengenakan, kurang nyaman, gue mewakili semua saudara-saudara di Bali, entah itu pendatang atau warga lokal, gue memohon maaf, gue meminta maaf. Itu pasti ada
kejadian seperti itu. Dan gue mewakili mereka semua, gue mau minta maaf. Gitu ya guys ya. Oke guys, kita bersaudara, kita semua saling menghormati, saling menghargai. Sehat terus, bahagia terus untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Salam hormat, salam santun dari Bali. Sebelum penutupan guys, gue sampaikan buat kalian semua, saudara-saudara kita bersaudara semua. Bali menunggu kalian. Datang ke Bali, berwisata di Bali. Jamin, kami tidak anti kritik. Kami akan memperlakukan dan berbuat sebaik-baik mungkin, sebisa-bisa mungkin, sesuai standar-standar etika dan kesopanan. Ingat, yang terkenal di dunia adalah bangsa kita adalah bangsa yang penuh keramah tamahan. Oke guys, sehat-sehat terus semua, bahagia terus. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bahagia. Thank you for watching. Bye-bye.